Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, konco ngaji rahmati Allah, kita dipertemukan kembali di channel konco ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga panjenengan semua diberikan nikmat sehat seperti keadaan saya hari ini, dan semoga Allah ridha menggunakan nikmat sehat panjenengan untuk thalabil ilmi dan bermuhasabah dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, konco ngaji rahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji pertanyaan konco ngaji yang berikut ini. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana sesungguhnya sholat tarawih itu. Apakah benar bahwa sholat tarawih itu sholatnya cepat? Karena di tempat masjid kami sholat tarawihnya itu cepat sekali. Saya bisa mengatakan cepat sekali karena lebih cepat daripada sholat fardu. Jadi ketika sholat isya itu di bulan Ramadan dan dibandingkan dengan sholat isya di bulan-bulan sebelumnya, masih lebih cepat sholat isyanya di bulan Ramadan, dan itu sholat tarawihnya lebih cepat lagi daripada sholat isya yang sudah lebih cepat daripada sholat isya sebelum bulan Ramadan. Ini mohon dijelaskan bagaimana sesungguhnya sholat tarawih Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, supaya sholat kita betul-betul mengikuti cara sholat tarawihnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita dan sebagai tempat kita meminta syafaat dari pelajaran atau dari ajaran contoh yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga konco ngaji senantiasa diberikan kemudahan dalam berdakwah dan menyampaikan Islam apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, konco ngaji rahmati Allah, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji dan menjawab pertanyaan konco ngaji. Yang pertanyaannya adalah bagaimana sesungguhnya sholat tarawihnya Rasulullah Muhammad SAW, apakah cepat sebagaimana sholat tarawih yang dialami saudara kita ini, yaitu lebih cepat daripada sholat isya yang sudah lebih cepat dari sholat isya sebelum Ramadan, jadi sangat cepat. Baiklah, konco dirahmati Allah, mari kita belajar dari hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita mengkaji mengenai hadis yang mulia itu, kita belajar dulu ternyata tarawih atau sholat tarawih itu secara lughah atau bahasa artinya rileks, santai, dan ada istirahatnya. Jadi ulama mengistilahkan sholat sunnah ini dengan sholat tarawih karena melihat riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara sholat Nabi Muhammad SAW, yaitu perlahan-lahan, rileks atau santai, serta diselingi dengan istirahat setiap habis salam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh istri beliau yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita baca teks hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW sholat 4 rakaat di malam hari, kemudian beliau beristirahat atau bertarawih lama sekali, sehingga aku merasa kasihan padanya. Lalu aku berkata, kutebusi engkau dengan ayah dan ibuku ya Rasulullah, sungguh Allah telah mengampuni dosa engkau dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang kemudian. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apakah aku tidak senang kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Baihaqi, juz 2 halaman 497. Jadi konco yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah SWT, di dalam kajian kita kali ini ternyata
sholatnya tarawih Nabiullah Muhammad SAW itu adalah dengan santai, dengan rileks, dan dengan istirahat yang panjang. Kemudian di dalam riwayat yang lain, mari kita baca bersama-sama. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah baik dalam bulan Ramadan dan tidak pula pada bulan lainnya dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka janganlah engkau tanyakan tentang bagus dan panjangnya rakaat tersebut. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, maka jangan engkau tanyakan bagus dan panjangnya rakaat tersebut. Lalu beliau sholat 3 rakaat, maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum engkau melakukan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tidur, tetapi hatiku tidak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari di dalam hadis kitab hadisnya nomor 1147 dan hadis riwayat Muslim nomor 738. Dari kedua hadis yang mulia ini kita bisa bermuhasabah, menyimpulkan bahwa sholat tarawihnya Nabiullah Muhammad SAW itu adalah dengan tenang, dengan rileks, dengan rakaat yang panjang, kemudian diselingi dengan istirahat yang panjang, dengan bacaan yang bagus dan panjang. Jadi itu konsekuensi rahmat Allah. Kalau kita mau beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad SAW, maka cara beribadahnya seperti sholat tarawihnya adalah dengan rileks, dengan santai, dengan diselingi istirahat yang panjang. Bukankah kita sudah sepakat bersama bahwa Rasul Muhammad SAW telah diutus kepada kita untuk memberikan contoh kepada kita cara beribadah, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, konsekuensi rahmat Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maka dengan dua hadis yang mulia ini dan dengan satu ayat dari firman Allah surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa surat tarawih itu adalah syaratnya rileks, kemudian dengan santai, dan dijalankan dengan tenang dan dengan istirahat yang panjang, karena kita semua akan mengharap syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka mari cara beribadah kita mengikuti petunjuk beliau sebagaimana yang sudah Allah firmankan di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Semoga ada manfaatnya di bulan Ramadan ini. Semoga kita semakin takwa, semakin mengikuti perintah Allah dan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.